Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami mohon, lindungilah gerejamu senantiasa. Tanpa Engkau, segala usaha manusia akan gagal. Luputkanlah kami dari segala yang jahat, dan bantulah kami mencapai kebahagiaan abadi. Demi Yesus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa Prapaskah yang kedua, diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanyalah satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Yesus Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada zaman ini seringkali kita terjebak dalam kesombongan rohani. Kita merasa sudah lebih baik dibandingkan orang lain. Kita merasa diri lebih taat dalam melaksanakan perintah Tuhan, lebih rajin ke gereja, lebih aktif dalam pelayanan, lebih saleh, lebih bermoral, lebih peduli pada orang miskin dan terpinggirkan, lebih berjasa, lebih rajin ikut kombas, dan sebagainya. Tak jarang kita merasa
paling kudus, lalu dengan gampang meremehkan, mengejek, bahkan menghakimi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Pasalnya, mereka melakukan kebaikan hanya supaya dilihat orang dan kemudian dengan mudah mencap orang lain sebagai orang berdosa atau orang yang tidak layak di hadapan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka hanya supaya dipuji, dilihat, serta disanjung orang. Dengan mengecam sikap seperti itu, Yesus hendak mengajak kita untuk membangun cara penghayatan yang baru dalam iman. Bahwasanya beriman dan mewujudkan nilai-nilai serta ritual-ritual keberimanan. Keberimanan kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dipuji orang, dan bukan pula untuk menjadi senjata dalam menghakimi yang lain, melainkan terutama dilandasi oleh semangat kasih akan Tuhan dan sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah dalam hidup kita. Pengungkapan keberiman kita dalam tindakan yang konkret hendaknya datang dari kedalaman hati kita sebagai orang-orang percaya yang dengan sadar tahu dan mau menyatakan kesaksian hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita ini. Maka segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah datang dari dalam kedalaman iman kita sebagai murid-murid Yesus. Dengan demikian, iman melandasi apa yang kita lakukan, dan bukan supaya disanjung, dipuji, atau diceritakan oleh orang bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita sungguh-sungguh masuk ke dalam kedalaman hati kita masing-masing. Tengoklah hati kita, apakah benar-benar hati kita sungguh dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus. Dan karena itu Roh Allah lah yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Dan karena Roh Allah lah yang selalu menggerakkan seluruh kehidupan kita, maka sudah pasti hidup kita akan semakin terarah kepada Tuhan. Namun apabila roh-roh dunia yang mendominasi atau menguasai hati kita, seperti egoisme, sombong, gila hormat, gila sanjungan, dan sebagainya, maka entah pelan tapi pasti kita akan menuju kepada kehancuran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.